Internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1983. Tapi pada saat itu hanya bisa digunakan oleh instansi pendidikan dan pemerintah. Namun, ada seseorang yang membuat internet dapat digunakan oleh semua orang pada tahun 1994. Inilah Otto Toto Sugiri. Dengan rambut panjang abu-abu, pakai kaos hitam lengan panjang, celana jeans, nggak ada aksesori. Tapi siapa sangka, dia yang berpenampilan sederhana ini adalah seorang veteran teknologi di Indonesia. Otto adalah sosok di balik hadirnya internet di Indonesia. Dia yang mendirikan perusahaan internet service provider pertama di Indonesia, PT Indo Internet. Berkat Indonet, kita bisa mengakses internet, ngirim email, browsing Google, buka waptrik di masa itu, sampai sekarang bisa menikmati YouTube, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi yang dipakai jutaan orang di Indonesia. Otto Sugiri ini pionir yang banyak berkontribusi buat kemajuan teknologi di Indonesia. Baru-baru ini, dia dianugerahi penghargaan Lencana Bintang Jasa Utama dari negara. Tapi tahu nggak, dulu waktu masih muda, dia sempat kesulitan banget cari kerja di Indonesia. Sekarang dia sukses jadi salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia, dan bahkan ada di peringkat 26. Kekayaannya menurut Forbes diperkirakan mencapai 2,1 miliar dolar AS, atau sekitar 32,6 triliun rupiah. Gak heran sih, karena ternyata beliaulah orang yang membuat software atau sistem teknologi inti, perbankan yang sampai sekarang dipakai di berbagai bank di Indonesia. Dan ia juga orang yang merintis perusahaan Sigma Cipta Caraka, yang sekarang dimiliki oleh Telkom. Selain itu, dia juga CEO dan founder PT DCI Indonesia, perusahaan data center terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pada tahun 2021 dijual ke publik dan jadi perusahaan terbuka, yang saat itu menghebohkan dunia bisnis Indonesia karena yang ikut membeli saham perusahaannya jadi kaya mendadak loh. Bayangin aja, beli saham 5 juta rupiah bisa jadi 700 juta rupiah dalam waktu singkat. Harga saham perusahaannya naik lebih dari 13.000% dalam beberapa bulan saja. Dan ternyata ada aktor di belakangnya yang membuat harga saham melonjak di luar nalar. Dengan kecerdikannya, Otto Sugiri berhasil menggandeng sosok penting tersebut. Penasaran nggak sama kisah lengkapnya? Yuk kali ini kami coba ceritakan perjalanan hidup, fakta, sekaligus prinsip sukses Otto Toto Sugiri, yang banyak orang juluki sebagai Bill Gates-nya Indonesia. I spent about 6 years there developing the system. Ia bisa bermain dengan banyak teman di perkampungan dan dekat dengan alam. Dan waktu dulu untuk bisa memiliki mainan harus membuatnya sendiri. Hal itu justru membuatnya bahagia, lebih kreatif, dan menjadi bagian dari pembentukan dirinya. Awal karirnya dimulai setelah dia lulus S1 dari RWTH Aachen University, Jerman, dengan gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1980. Minatnya di dunia pemrograman udah besar banget, meskipun saat itu belum banyak yang tertarik. Ya, orang tua Toto Sugiri ternyata mampu membiayai pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Namun, untuk mencapai titik keberhasilannya, Toto memiliki cerita panjang dan perjuangan yang luar biasa. Kesuksesannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Meskipun ada cerita menarik di balik itu. Sebenarnya ayahnya pengen Toto masuk kedokteran. Tanpa banyak berargumen, Toto berangkat untuk tes ke Jerman. Tapi dia ngasih tahu kalau dia nggak lulus ujian kedokteran dan akhirnya diterima di jurusan elektro. Sehingga tanpa ada perselisihan dengan orang tuanya, ia bisa kuliah di bidang yang ia sukai. Karena ia menyukai matematika, dalam pikirannya, jurusan yang banyak menggunakan matematika adalah teknik elektro. Jadi, tanpa terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, yang penting ia menyukai bidangnya. Ia pun memilih jurusan tersebut. Tahun 1981, setelah lulus, ia harus pulang ke Indonesia karena harus mengurus ibunya yang sakit, hingga sang ibu meninggal dunia.
Pada saat yang sama, mencari pekerjaan di Indonesia pada awal tahun 80-an itu sulit banget. Perusahaan yang butuh programmer masih sangat jarang. Selama 2 tahun, Toto berjuang keras cari kerja. Akhirnya, kesempatan datang ketika seorang teman kuliahnya di Jerman ngajakin dia buat proyek perangkat lunak untuk mengelola kredit nelayan di Papua. Setelah proyek itu selesai, Toto ditawarin kerjaan oleh pamannya di Bank Bali buat bikin software. Awalnya dia nolak, tapi akhirnya menerima tawaran itu demi nyenengin hati pamannya. Apalagi pamannya janji ngasih seperangkat komputer besar. Toto bekerja selama 6 tahun, mengasah pengalaman hingga menjadi sangat ahli dalam mengembangkan sistem teknologi di perbankan. Namun, ia mulai merasa bosan karena tidak lagi bisa berinovasi. Ditambah lagi, aturan di bank yang cukup ketat dan dia sangat tidak suka memakai dasi. Akhirnya, pada tahun 1989, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba mendirikan perusahaan perangkat lunaknya sendiri bersama teman-temannya. Perusahaan itu diberi nama Sigma Cipta Caraka, sebuah perusahaan teknologi untuk dunia perbankan yang kini menjadi inti dari sistem perbankan saat ini. Penyimpanan data yang canggih, serta pembukuan yang lebih otomatis dan efisien. Dia bersama 6 mantan karyawan Bank Bali, termasuk Marina Budiman, yang sekarang jadi Presiden Komisaris PT DCI Indonesia Tbk dan salah satu perempuan terkaya di Indonesia, mendirikan Sigma Cipta Caraka. Bisnis Sigma Cipta Caraka berkembang dengan cepat, terutama setelah pemerintah melonggarkan kebijakan di sektor perbankan. Jumlah bank yang tadinya cuma 111, naik jadi 240 di tahun 1994. Otto Sugiri pintar memanfaatkan peluang ini. Dia langsung menargetkan bank-bank baru yang butuh dukungan IT. Hasilnya, dalam setahun, Sigma Cipta Caraka berhasil meraih keuntungan hingga 1,2 juta dolar AS. Lalu selanjutnya, pada tahun 2008, Telkom Indonesia membeli 80% saham Sigma Cipta Caraka senilai 35 juta dolar AS, dan perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Telkom Sigma. Kini, Telkom Sigma telah menjadi perusahaan besar dan pemimpin dalam manajemen data, termasuk untuk Telkomsel, serta melahirkan beberapa anak perusahaan baru di bawah naungan PT Sigma. Kembali ke tahun 1994, saat Toto Sugiri mendapatkan untung banyak dari suksesnya proyek perusahaan Sigma. Ia berkeinginan untuk membuat layanan internet yang memudahkan semua orang mengakses informasi dari seluruh dunia. Toto Sugiri mendirikan perusahaan Internet Service Provider pertama di Indonesia dengan nama PT Indo Internet. Berkat Indonet inilah kita bisa mengakses internet seperti sekarang. Semua berkat beliau, guys. Yang saat ini perusahaan masih kokoh berdiri dengan keuntungan bersih cukup tinggi, lebih dari 270 miliar rupiah per tahun atau 20 M per bulan. Kalau kalian bertanya ke Papa Otto Sugiri, apa prinsip kesuksesannya? Dia akan menjawab dengan sederhana, jauhi utang dan jangan meminta-minta. Dia tidak gengsi dalam mencari rezeki, tapi lebih gengsi kalau harus meminta, terutama kepada orang tua. Bisa dibilang, dia menanamkan mental kaya. Yang menarik, beliau selalu bersikap sederhana dalam berbicara, berpenampilan, dan gaya hidup. Meskipun uangnya banyak, beliau mempertahankan idealismenya untuk tetap sesederhana mungkin. Alasannya, karena jiwanya merasa lebih tenang. Pak Otto Sugiri juga berpesan, jangan sampai memakai pinjaman untuk mencukupi hidup kalau bisa. Sehingga, daripada meminjam, ia lebih memilih menjual sesuatu yang ia miliki untuk menjaga mental dan kebiasaannya. Seperti yang ia lakukan saat sedang kesulitan keuangan. Tahun 2011, Toto menjual 20% sisa saham Sigma ke Telkom seharga 9 juta dolar AS. Saat itu, dia sempat berpikir untuk pensiun dari dunia bisnis. Tapi ternyata, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membuka peluang baru buat dia. Di tahun yang sama, Toto Sugiri mendirikan perusahaan data center bernama PT DCI Indonesia. Perusahaan data center ini dibangun tidak main-main, guys.
Ia memastikan DCI mendapatkan sertifikasi Tier 4 atau Tier 4 yang merupakan klasifikasi tertinggi di industri pusat data global dengan keamanan berlapis dan kapasitas energi besar. DCI juga dilengkapi dengan sistem Artificial Intelligence. Saat ini, DCI menjadi perusahaan penyedia data center terkemuka di Indonesia. Klien DCI tidak sembarangan. Dari 4 vendor cloud yang beroperasi di Indonesia, Alibaba, Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft, 3 di antaranya adalah kliennya. DCI juga melayani lebih dari 40 perusahaan telekomunikasi dan lebih dari 120 penyedia jasa keuangan di Indonesia, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat. Dari semua itu, keuntungan perusahaan ini mencapai 590 miliar per tahun atau sekitar 40 miliar per bulan, dan terus meningkat pada tahun 2023 dan 2024 ini. Masuk ke Januari 2021, Otto Sugiri bikin langkah besar lagi dengan menjadikan DCI Indonesia sebagai perusahaan terbuka. Toto Sugiri dengan cerdiknya menggandeng mitra strategis, seorang tokoh berpengaruh di dunia bursa saham Indonesia yang dijuluki sebagai salah satu dari 9 naga, yaitu Anthony Salim. Yang memulai ralinya saham dari DCII ini adalah berkat Anthony Salim ataupun juga bos dari grup Indofood ini Anthony Salim gak cuma beli saham DCII, dia juga dirumorkan jadi aktor di balik melonjaknya harga saham DCI yang naik lebih dari 13.000% dalam 6 bulan. Investor yang ikut beli saham saat itu jadi kaya raya mendadak. Media saat itu lebih banyak menyoroti Anthony Salim. Harga saham DCI yang awalnya cuma Rp400 per lembar, melonjak jadi Rp59.000 pada 16 Juni 2021. Saham DCI sempat dihentikan perdagangannya sampai 5 kali karena pergerakan harganya yang ekstrem. Pengalaman dan popularitas Anthony Salim di bursa saham dengan mudah membuat harga saham DCI melonjak gila-gilaan, mungkin memecahkan rekor kenaikan saham di dunia, dan menjadi salah satu saham perusahaan dengan harga tertinggi di Indonesia, yang tetap stabil di atas Rp40.000 per lembar saham. Toto Sugiri, berkat kecintaan pada apa yang ia kerjakan, buah manis didapatkannya saat ini. Ia menjadi miliarder, bahkan triliuner. Dan salah satu faktor yang mempermudah kesuksesannya adalah bakti dan cara memperlakukan orang tua yang luar biasa baiknya. Itu juga yang membuat segala urusannya selalu dipermudah oleh Tuhan. Nah, itulah kisah dan fakta tentang Otto Sugiri yang sering dijuluki Bill Gates Indonesia.